Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nabatu, anapun utawi piro-piro tanduran ya. Kemarin Imam Ghazali menerangkan garis besar semua benda di bumi itu ada kalanya benda mati ya, tambang atau tumbuhan atau hewan. Benda mati, benda tambang itu semuanya tidak haram kecuali membahayakan. Seperti minum bensin. Haramnya karena dia membahayakan. Wa menabatu ana pun cecukulan faliya harum ora haram mindu saking nabat apa illa manging perkara yuzilu kang ngilangaken apa ma al akla ing akal. Tanaman-tanaman itu tidak ada yang haram. Jenisnya apa? Walaupun zaman Nabi dulu mungkin tidak ada. Contohnya buah naga. Zaman Nabi tidak ada itu. Atau buah kesemek. Tidak perlu dalil. Pokoknya semua tanaman yang tumbuh di muka bumi selama tidak membahayakan, artinya memabukkan atau mematikan, itu semuanya halal, tidak haram. Illa manging perkara yuzilu kang ngilangaken apa ma al akla ing akal. Au yuzilu to ngilangaken apa ma al hayata ing urip, mematikan maksudnya. Au susihata utawa ngilangi ing kesehatan. Kalau tanaman itu menghilangkan kesehatan, artinya beracun atau membahayakan atau memabukkan, maka itu haram. Famuzilul akli utawi perkara kang ngilangaken akal iku albanju, kecubung, opium ya. Artinya berbentuk tanaman, wal khomru lan khomar, minuman, wasairul muskirati lan sekirine piro-piro perkara kang mabukaken. Semua yang memabukkan itu berupa rumput atau buah atau apa, itu haram kalau memang memabukkan. Kalau tidak memabukkan ya tidak. Contohnya duren. Ada yang bilang duren mengandung alkohol. Ya tidak apa-apa. Alkohol bukan batasan haram. Kalau memabukkan, nah itu baru haram. Wa muzilul hayati tekang ngilangaken urip, mematikan iku asumumu piro-piro racun. Wa muzil sihah, wa muzil sihati tekang ngilangi kesehatan iku al adwiyatu piro-piro tombo fi ghairi waqtiha in dalam liyane mengkono-mengkono waktune adwiyah. Semua tanaman itu tidak haram kecuali menghilangkan akal atau mematikan atau membahayakan kesehatan. Jadi aslinya itu semua halal aslinya ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Aslinya semuanya itu halal kecuali kalau membahayakan. Jadi itu berupa tanaman, ganja, opium ya. Atau berbentuk yang lain, berbentuk minuman, pil. Pokoknya semua yang memabukkan itu diharamkan. Begitu juga yang mematikan atau membahayakan, seperti obat yang tidak pada tempatnya ya. Obat yang tidak pada tempatnya. Contohnya orang kencing manis. Nah itu kan gak boleh minum manis. Orang kencing manis minum obat gula-gula atau apa, minum sesuatu yang manis. Nah itu kan tidak boleh juga. Orang ini kan ada penyakit ini, obatnya ini ya. Umpamanya kalau obatnya itu harusnya ini, jangan minum obat ini. Nah itu termasuk harus diperhatikan. Orang sakit perut, mah, ya jangan makan pencit. Nah, makan pencit bagi orang sakit mah ini bisa haram
kalau itu mencelakakan, membahayakan kesehatan. Padha mbek wong sesek ngerokok. Ayo. Wong wis mengi, sik ngerokok iku tambeng. Itu bisa jadi haram karena itu mencelakakan dirinya sendiri. Jadi semua hal yang membahayakan itu haram. Mungkin sebagian orang lain tidak, tapi bagi sebagian yang dia itu berbahaya, itu ya haram. Umpamanya mestinya itu musim dingin, itu kan harusnya kan pakai yang hangat lah. Musim dingin kok malah ngombe es. Nah itu juga membahayakan. Pokoknya semua hal yang membahayakan tubuh itu haram dari segi membahayakan. Wa kullu majmu'i hadza utai kumpulane sakabehane ikilah mengkono-mengkono niku nabat niku iku yarji'u bali apa kulun ila dharari maring bahayaken. Kesimpulannya soal tanaman ini haram kalau membahayakan. Fa innal ladzi sing perkara yuskiru kang mabukaken apa ladzi minha saking mengkono nabatat iku haramun haram ma'akillatihi sertane kidike mengkono muskir li aini karena kahanane mengkono muskir wali sifatihi lan karena sifate mengkono al muskir wa ya te mengkono sifat iku asyiddatu keras al mutribatu kang mabukaken menggeliyangkan ya. Semua tanaman yang bersifat memabukkan walaupun sedikit itu haram. Umpamanya ganja. Ganja ini kan memang sudah jenis memabukkan. Kalau dia itu nyoba sedikit ya juga tetap haram. Karena apa? Dia itu sedikit atau banyak benda yang memabukkan. Opium, sabu-sabu dan seterusnya. Segala sesuatu yang bisa merusak akal, membuat akal itu menjadi goyang, itu haram. Wa amma summu anapun utawi racun, yo faida khorja nalikani metu apa summun an kaunihi sanging anane summun iku mutiron bahayani contone likilati karena kidi mengkono sumum au napa li ajni utawa karena campurane sumum bighairi kelan liyane mengkono sumum fala yahrumu mengko ora haram. Jadi kalau yang mematikan racun umpamanya itu haram kalau memang kadar yang mematikan. Tapi kalau kadar sedikit umpamanya ya apa? Racun tapi itu kadar sedikit yang dicampur benda banyak sehingga tidak lagi mematikan, tidak apa-apa. Tetapi kalau minuman yang memabukkan, umpamanya ini whisky 1 botol diambil 1 sendok dicampur air 1 gelas, tetap haram. Karena apa? Whiskynya tadi sudah najis, haram. Tapi kalau racun itu kan tidak najis. Banyak ada racun, bacon, sak tetes, nyemplung ke kolek sak kendil. Gak mabuk, merah ketir titik. Selama tidak bahaya kan ya tidak haram. Karena apa? Kan tidak najis. Tapi kalau bahaya ya haram. Terus jadi ilatnya begitu. Fahidu intafat mongko ing dalam sekiranya jadi hilang apa mengkono ilat mematikan itu. Intafat mongko jadi hilang apa tahrimu keharaman. Wa nggih betul. Wa amal hayawanatu anapun utai piro-piro hewan ya, kalau hewan bagaimana? Fatang kosimu mongko kebagi opo hayawanat. Kalau hewan itu maka terbagi ilama maring perkara yuk kalu kang den pangan opo ma wa ilama lan maring perkara layu kalu kang ora kena den pangan opo ma. Jadi pembagiannya ini beda. Kalau bumi tambang semuanya tidak haram kecuali membahayakan. Begitu juga tanaman, semuanya itu tidak haram kecuali membahayakan. Nah kalau hewan ini memang ada 2 jenis. Ada jenis yang haram, ada jenis yang tidak haram. Wa tafsilu te tafsile mengkono niku wau mayukalu wala mala yukalu iku fi kitabil imati ing dalam kitab
kang merteraaken piro-piro panganan. Itu dalam kitab fikih dijelaskan. Wan nadru utawi wicara iku yatulu dawa fi tafsilihi ing dalam tafsile mengkono mayuk galu itu. Artinya definisi halal haram dalam hewan ini sangat luas. Di sini tidak akan dibahas mendetail. Sebab banyak jenisnya. Ya. La siyama apa maneh fit tuyuri ing dalam piro-piro burung al-gharibati kang apa niku langka, yang aneh, yang ya kan macam-macam ya. Makanya kalau kita bilang gagak haram, burung ini, burung itu, burung ini kan banyak sekali ya. Maka definisinya harus berubah-ubah. Oh ini haram karena ini haram karena anu. Nah itu ada panjang pembahasannya. Wahayawanatil barri lan piro-piro hewan daratan wal bahri lan segoro ya. Itu pembahasannya diperluas dalam kitab fikih. Sementara kitab yang kita baca ini kan kitab akhlak, kitab tasawuf, maka pembahasan di sini tidak mendetail. Wa mau te perkara garis besarnya, mau te perkara yahilu kang halal opaklu mangan ma hewan yang boleh dimakan iku fa inna ma yahilu angin halal apa ma idza dzubihan nalikan den sembelih apa madzhabhan kelan sembelian syar'iyan kang bangsa syariah. Sembelian yang syariah, sembelian yang sah itu baru halal. Ayam itu halal, tapi kalau sembeliannya salah menjadi tidak halal. Waru iyalan dan reksofi dalam menggunakan dzabhu apa syurutu dzabihi piro-piro syarate wong kang nyembelih. Ada kriteria siapa yang menyembelih. Wal alati dan alatnya ya, itu ada kriterianya. Wal madbahi lan panggonane mbelih. Wa dzalika uta mengkono niku wau dzabhan syar'iyan syaratnya itu mazkurun ikut dan sebut fi kitabis syaidi wad dzabaihi ing dalam bab as-syaid wad dzabaih. Dalam kitab fikih biasanya itu disebut di situ bab syaid wad dzabaih. Wa mau te perkara lam yuzbah kang ora den beli apa ma dzabhan kan sembelian syar'iyan kang bangsa syara. Adapun hewan yang aslinya halal tapi sembeliannya tidak standar syariah. Au matau to mati sapa mengkono. Ma artinya matinya dengan cara yang tidak disembelih, tabrak mobil, kecemplung sumur, secekik fa huwa mongko utawi ma iku haramun haram. Wala yahillu lan ora halal. Jadi hewan yang halal pun kalau sembelihannya tidak halal maka juga tidak halal. Lah, termasuk yang kita sering ditanya itu sembelihannya orang non muslim bagaimana? Kita ini pergi ke Amerika, pergi ke Eropa. Itu sembelihannya orang non muslim. Kalau diyakini itu sembelihannya benar ya, memang ada disembelih. Walaupun non muslim, itu non muslim yang ahlul kitab itu boleh. Seperti Yahudi, sembelihannya orang Yahudi itu syariatnya hampir sama dengan kita, ya disembelih lehernya. Nah, kalau begitu masih halal. Tapi kalau di Hong Kong, nah itu kan agamanya bukan ahlul kitab, itu Buddha, tidak pakai kitab, itu belahnya kita kan tidak tahu. Apakah itu dicekik, apakah itu diceburkan air panas, apakah itu nah, yang tidak jelas begini menjadi haram walaupun itu ayam. Makanya kita ya kalau pergi ke negara-negara non muslim itu ya hati-hati. Saya aja pergi ke Thailand namanya, ya bagaimana ya ini? Mereka ini kan orang Hindu Buddha. Sembelihannya ahlul kitab itu boleh. Ahlul kitab itu non muslim yang asli mempunyai kitab, jadi Yahudi atau Nasrani. Itu boleh kalau disembelih ya. Nah kalau ini tidak jelas disembelih apa enggak ini, ya yang aman ya makan telur. Yes, makan telur. Telur kan tidak perlu disembelih. Makanan yang aman di luar negeri ya telur, ikan. Yes. Ikan mesti halal. Tapi ayam kadang kita ini ya, saya sendiri ragu-ragu. Saya 1 bulan di Amerika, mau makan KFC ragu-ragu, dibeli tangga ya. Makanya saya memilih tidak. Walaupun teman saya bilang, oh enggak ini disembelih, ya silahkan. Yakin kan? Ya silahkan.
Ada teman saya yang makan KFC, McD di Amerika. Dia mengatakan ini disembelih, ya silakan. Tapi saya kan ragu-ragu, disembelih enggak ya? Jangan-jangan sembelihannya tidak standar. Karena ada sembelihan itu yang enggak standar. Jadi apa? Tidak digorok gitu. Kan kelihatan itu. Jadi ada yang sembelihan dengan mesin. Itu cuma ada kipas, kitiran. Jadi ikannya digandul, ayam digandul, putar pakai robot ini, lewat di situ. Hanya melewati kipas ini. Ya kena putaran kipas itu. Itu lehernya luka sedikit, terus keluar darah. Tapi otot kanan kirinya ini tidak patah, tidak dalam, artinya cuma sedikit sekali, tis gitu, ujungnya. Darahnya keluar, tapi jalan roh, jalan makanannya ini tidak keluar, tidak putus. Nah itu kan nggak sah. Tapi kemudian ya tetap mati karena kan itu mesin. Seret habis begini terus masuk ke situ langsung air panas, langsung masuk itu keluar sudah potong-potong. Lah yang kita tidak yakin maka lebih baik ya hati-hati. Tapi kalau di negeri Indonesia, ya ini kan mayoritas Muslim, ya kita tidak usah terus beli sate. Lihat ayamnya, yang beli siapa? Tidak usah disutuk kan yang mati beli. Di negara Islam ya seperti Indonesia, Malaysia, itu kan kita meyakini semuanya disembelih. Walaupun mungkin ada juga yang beling. Ada juga orang yang nakal. Ayam itu kalau diangkut ada yang mati-mati itu ya. Kalau pedagang nakal ya dipotong-potong, dicampur yang hidup ya dijual. Nah itu kita kan tak tahu, ya tak apa-apa. Tapi yang menjual itu dosa. Dia menjual bangkai. Akan tetapi kita sebetulnya tidak perlu ragu kalau di negeri itu mayoritasnya Muslim, itu jelas. Tapi kalau di negeri yang mayoritas non Muslim ya seperti di Hong Kong, saya pernah pergi ke Hong Kong, ke Cina. Tapi sekarang ini ya sudah modern, saya terakhir pergi Cina, itu ada memang warung halal. Jadi memang disembelih. Nah itu jelas. Di Jepang, di Cina itu sudah ada warung halal, restoran halal gitu. Karena mereka juga menyadari ya yang begitu itu aman. Tapi kalau kita tidak yakin, ya udah pilihannya ikan laut. Saya selama di Amerika itu ya kalau mau ke warung ya cari warung Arab. Kan banyak itu di luar negeri ini banyak warung Turki, warung Mesir, ya sudah. Ya itu saya nyari itu. Kalau enggak warung Jepang. Jepang kan ikan. Ya enggak apa-apa. Jadi itu aman. Yang paling aman bawa Indomie. Ya, ini. Saya kalau pergi ke Eropa, saya oper Indomie, mie gelas Indomie. Ya. Itu murah meriah gitu. Di luar negeri makanan mahal. Di Amerika makanan pinggir jalan aja $8. Jajan-jajanan itu kebab $5. Berapa? 75.000. Nasi kalau yang restoran $21. 300.000. Sekosak piring. Setengah ping telu 1 juta. Durung ngombe nih. Durung tip. Amerika ini kalau ke warung harus bayar tip. Tipnya 10%, 20%. Jadi kalau di Indonesia kan saya ikhlasi. Habis makan ya susu $1.000 dikasihkan. Di Amerika enggak. Kalau habis $50, tipnya ya $5 atau $10. Kalau enggak yo diperenguti. Budayanya begitu. Saya asalnya enggak tahu habis makan $1 tak kena. Wongnya gak guyu blas tuh. Tiga duit kok gak guyu tuh. Oh ternyata dia tersinggung. Ini kalau di Amerika tip 10% itu sedikit, 20%. Jadi orang makan di restoran hanya orang kaya. Gak kayak ke Indonesia, 5.000 makan warung. Boyem. Nah, Indonesia ini serba murah. Di Amerika nggak bisa makan ke warung kalau bukan orang kaya. Indonesia ini lumayan murah. Arab juga murah. Amerika mahal. Inggris mahal. Luar negeri makan itu mahal. Makanya saya lebih suka yaitu bawa Indomie, bubur bubur instan, ya itu andalan. Sama sambelnya tabur itu bon cabe ya seperti itu. Itu makanan Indonesia murah.
Di Amerika saya 1 bulan des makan itu. Hampir jarang makan di luar. Karena ya satu mahal, dua halalnya ini kita ragu-ragu. Kalau di hotel saya ya paling ngambil ya telur, ikan sudah. Telur, ikan. Karena kita ini sulit menjaga najis haram sulit. Babi itu di mana-mana. Di luar negeri daging murah itu kan babi. Makanya di hotel-hotel itu sarapan pagi ya mesti ada babinya. Sosis babi apa. Nah yang aman ya makan pisang, telur, nah, itu sudah aman. Itu tergantung kita. Kalau kita hati-hati itu lebih bagus. Tapi kalau orang itu sembrono ya urusannya dewi. Karena yang haram itu harus dihindari. Allah mengatakan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu wadam. Ya, jelas itu. Makanya jangan main-main. Kalau sembelannya tidak sah, berarti itu hukumnya bangkai. Illa maitatani, kecuali bangkai luru. Ada bangkai yang halal, yaitu asamaku rupani iwa. Ikan itu tidak harus disembelih. Ikan itu halal, bangkainya halal. Wal jarotulan walang, nah, belalang itu juga halal, boleh. Terus wal buntiu. Wa fi maknahuma nan iku ing dalem maknane mengkono samak wal jarot mau den perkara yastahilu kang dadi berubah apa ma minal imati sing pira-pira makanan. Contohnya kadu ditufahi kaya ulatnya apel. Apel ada ulatnya. Nah itu kan asalnya dari ulat. Itu boleh kalau mentolo pangan sak ular-ular vitamin. Lek mentolo. Jadi orang makan apel ada kan kadang ada ulatnya kecil di dalam. Nah itu halal karena ikut apa? Ikut apel. Tapi kalau dipilih dijunggu ulatnya tok haram, enggak boleh. Jadi kalau dimakan dikeremus ulatnya, ya kadang kan ada buah itu jambu, ada ulatnya, apa mangga ada ulatnya. Itu kalau dimakan buahnya boleh. Tapi kalau dipilih ulatnya tidak boleh, menjijikkan. Ya. Wal khalulan cuka itu juga halal. Cuka itu kan bisa dari khomer, fermentasi sampai jadi cuka. Wal jubnu lan jubnu ya keju susu yang dibekukan. Fa innal ikhtiraza sahatun ngetoi minuma saking mengkono-mengkono maitatan iku ghairu mumkinin ora mungkin. Utawa niku wau. Rujuknya ke tufah niku tutu tufah wal khal wal jubn. Jadi bakteri atau apa? Itu loh set yang ada di situ ya. Set yang ada di dalam buah dan juga di dalam keju ya. Kan keju belum ada es, kalau nggak dibekukan kan dia keluar juga itunya, ulatnya. Nah itu dimakan boleh karena sulit dihindari. Tapi kalau diambil ulatnya saja tidak boleh ya. Wa amma idza ufridat anapun nalikane den iji akan apa mengkono tut wa ukilat lan den pangan apa mengkono tutut tufah wal jubn fa hukmuha uta hukmi mengkono atut niku iku hukmu zubabi hukume lalar ya. Jadi kalau disendirikan itu seperti lalar ya. Lalat itu ya sejenisnya apa? Laron, apalagi itu apa? Tawon ya. Semut ya. Nah, itu macam-macam itu sejenisnya. Ada tidak boleh itu. Tapi ada yang mengatakan boleh. Wal khunfasa lancuru wal akrabulan kolo jengking wa kullu malas kami perkara laisa kang ora ono iku lakuti mo apa nafasun getih sailatun kang mili yang tidak ada darah mengalir itu. Wala sababa lan ora ana sebab iku mujud fi tahrimi ing dalam harame mengkono dzubab wal khunfasa illal istiqdaru angin merasa jijik. Itu semua haramnya karena dianggap menjijikkan. Walau lam yakulan ora ono apa mengkono khunfasa dzubab iku napa niku istiqdar lakane iki ono apa mengkono dzubab iku layu karo ora den makruhkan.
Wa idza wujida lan den temu sapa saksun wong suci. La yastakdiru kang ora mirang-mirang yang tidak menganggap jijik, orang bilang-bilang jijik sapa manha ing mengkono dzubabul khunfasa wal aqrab wal jengking. Lam yultafat mongko ora den toleh tidak dianggap apa ila khususi topihi maring khususe wateke mengkono wong. Jadi semua hewan-hewan yang menjijikkan seperti tawon, laron, ya, nyamuk, apalagi curu, kecoa, kumbang, itu semua haram karena dianggap hewan menjijikkan. Kalau ada orang nggak jijik, kok dia doyan apa itu jenenge lalat sing gede-gede lho, ijo-ijo. Umpamane ono wong doyan enak, dia tetap haram karena apa? Iku wong nyeleneh. Umumnya orang kan menganggap itu menjijikkan. Curu ya kok ono wong doyan sate curu, ya nyen dragas. Umumnya orang kan jijik gitu. Itu termasuk kalau Imam Syafi'i memasukkan dalam kategori khobais, hewan yang menjijikkan. Fa inau sedene mengkono mazkur minal dzubab ilah iku iltahaqo iku ultuhi den pada akan bil khobais iklan pira-pira perkara kang menjijikkan li umumil istighdari karena umume nganggep jijik. Fayukrahu mongko den makruhaken apa klu mengkono mangan mengkono dzubab. Kamalau jumi'ah kaya lamun den kumpulaken opo al-mukhatu lam jumi'ah lamun den kumpulaken opo al-mukhatu umbel. Umbel kan tidak najis kan dari hidung. Kalau dari perut itu kan najis. Kalau umbel kan tidak najis. Tapi terus orang umbel di kelompok kayak dawet itu haram, menjijikkan. Makan umbel ini kan tidak najis. Masih gak najis itu kan ayo jorok tuh ya. Maksud ada orang pokoknya ada dawet umbel. Umbel kan ini tidak najis. Atau mani tidak najis. Boleh nggak kita itu bikin dawet mani ya. Menjijikkan ya. Nggak boleh. Itu makruh ya. Wa syaraba lan minum sapa wong ing mukhat ya kuriha moko den makruhaken apa dalika mengkono syurbu. Umbele dhewe kayak banyu terus diombe. Makruh apa? Menjijikkan ya. Mengirikan. Islam itu mengajarkan yang sehat ya, itu kan jijik. Wa alaisatan orang nopal karohatu hukum makruh ikuli najasat ya karena najise mengkono niku wau hayawan no. Fa inna sahihah sunni mukang sahih anna sunni mengono hewan yang tidak ada darahnya tadi itu loh. Seperti kumbang, seperti tawon, seperti apa tadi coro. Iku latan jusu ora tadi najis bil mauti sebab mati. It amara kana perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyum qala. Kalau nyenter dan dilepakan opo adzubabu lalar fitu amin dalam panganan idza waqa analikan itu mipo fihi dalam to'am. Lalar itu kan tidak najis. Kalau mau kecemplung kopi, cemplungkan dikeluarkan, tidak najis. Tapi lek lalar itu kok kelompok kok mangan, itu haram karena kan banyak. Tapi kalau kecemplungan diambil tidak masalah, tidak najis karena tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Warubama yakun terkadang ono poto amiku haron panas. Fayakunu mongko ono apa zalika mengkuno niku wau nyemplung nolalar niku iku sababu mautihi iku sababa mautihi sebabnya matine mengkuno dzubab ya. Jadi kalau hewan-hewan yang tidak berdarah semut, lalar, nyamuk itu nyemplung di minuman ini kan tidak menajiskan selama dia nyemplung sendiri. Lain kalau lalar dikumpulkan terus dicemplung di kopi ya najis. Najis karena itu kecerobohan. Wallahualam.